Hi, good morning, everybody. How are you this morning? I hope all of you are very well to join our online class meeting. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan siap mengikuti pembelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini. Namun, sebelum Bapak mulai menyajikan materi, sebagai umat beragama, marilah kita dengan tiada henti-hentinya mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat Beliau, anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sebagai kata pembuka lugrayang Bapak ngaturang pengastung kare pangayu bagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhayo. Salam kebajikan. Baik anak-anak. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang baru. Materi ini berdasarkan kurikulum darurat masa pandemi COVID-19. Jadi ada pemberlakuan revisi. Masih dari kurikulum yang lama tapi ada revisi sedikit. Nah, sebelum lanjut coba cermati gambar ini. Kira-kira gambar apa ini? Ada yang tahu? Baik, ini adalah sebuah simbol yang mungkin anak sering temukan di tempat-tempat tertentu. Ya, biasanya di sekolah itu ada sudah tertulis. Ini berupa simbol yang mana simbol ini kalau kita terjemahkan, kalau kita baca secara tertulis, ini berarti Anda harus membuang sampah di sini. Di sini ada kata harus. Anda harus membuang sampah di sini. Maka hari ini kita akan membahas materi yang baru tentang expressing obligation. Ini materi kita sekarang. Lalu ungkapannya gimana sih? Ya, oke, biar kalian tahu ungkapannya, coba dulu saksikan video ini. Obligations and rules. Welcome to Jennifer Company, John. Do you have any questions? Yes, what time do I have to start work? You have to start work at 8 a.m. What do I have to do? You have to type letters, translate French and answer the telephone. Do I have to wear a uniform? No, you don't have to wear a uniform, but some people like to dress more formally. Can I smoke? No, you mustn't smoke in the building. You'll have to go outside if you want to smoke. You're allowed to smoke in here. I must stop smoking. It's really bad for my health. I think you should. Strong obligation. Need to, must and have to are all used to express strong obligation. My tooth is sore. I must go to the dentist. You don't need to go shopping as I've already gone. Although this is the guiding rule, there are so many exceptions to it that it is a weak rule. Compare these examples. You must not bring food into the class. You don't have to bring food into the class.
prohibits bringing food into class. It is not necessary for you to bring food in, but you may. Don't you know that you must stop when the traffic lights are red? Sorry, sir. I was so absent-minded that I didn't pay attention to the traffic lights. Well, sir, you'll have to pay a fine. In speaking, have got to is more common than have to when talking about obligation. Let's clean this kitchen up. We've just got to try to clean it a bit more. Yes, at least once a week, it needs a good clean. No obligation. Don't have to means you don't need to do something, but it's fine if you want to do it. You don't have to go to the bank to do a transfer. You can do it online. You don't have to come with me, honestly. I'll be fine. Mustn't means it's not allowed, or it's a bad idea. You mustn't eat so much chocolate, you'll be sick. Weak obligation. Weak obligations may come from tradition, custom or culture and may be seen as advice. Should and ought to are the most common verbs used. Our friend is unwell. We should visit him. It is a nice thing to do. You ought to prepare your bags the night before your flight. It is a good idea. Obligation in past. Obligation in past in much more simple, use only needed to or had to. Had to is most common. I had to work extra hours to pay my bills. I didn't need to buy any books. They were all in the library. Obligation in the future. I'll have to borrow money. Hi Jennifer Banks. You are to leave this place at once, and you are to travel by train to Paris. In Paris you are to pick up your ticket from Mr. Jason Bourne, and you are to fly to your destination alone. When you arrive, you are to meet our agent, Mr. John Wick, who will give you further information. You are to destroy this message now. Thank you. Nah, itulah contoh dialog yang isinya tentang expressing obligation. Dari dialog pendek tadi, kalian sudah terbayang bahwa expressing obligation itu merupakan suatu ungkapan untuk menyatakan keharusan. Untuk menyatakan rasa harus. Oh, saya tahu ini. Ya, di masyarakat, ya mungkin anak sudah sering mengatakan itu. Yang kalian kenal ungkapan yang menyatakan keharusan ada dua, yaitu ada must dan ada juga have to. Ini artinya sama, harus. Ya, harus. Tapi maaf ya, anak-anak sering karena dengan kata have, kalau anak cari di kamus have itu berarti punya. Kadang-kadang anak mengartikan ini memiliki atau mempunyai. Kalau have digandengkan dengan to, itu berarti harus. Lebih detail, coba cermati ungkapan-ungkapannya ini. Nanti lagi sebentar baru Bapak lanjutkan dengan penjelasannya. Must. Personal duties. Have to. Obligations to help others. Do you want to go to the bookstore?
Sorry, I can't. I must do my laundry today. Ah, that's too bad. Do you want to go to the shopping mall? Sorry, I can't. I must clean the bathroom today. Ah. Do you want to watch golf? Sorry, I can't. I must exercise today. Oh, good luck with that. Do you want to go to the movies? Sorry, I can't. I have to go to the supermarket today. Have fun. Do you want to go to the park? Sorry, I can't. I have to wash my wife's car today. Oh, okay. Do you want to go to the coffee shop? Sorry, I can't. I have to feed the dog today. Oh, okay. How about you? Do you want to go to the bookstore? Do you want to go to the shopping mall? Do you want to watch golf? Do you want to go to the movies? Do you want to go to the park? Do you want to go to the coffee shop? Nah, Nana, itulah tayangan video tadi. Beberapa ungkapan yang kalian bisa gunakan untuk menyatakan harus ataupun sebaliknya. Jadi, ungkapan must dan have to memiliki makna yang sama, yaitu harus. Namun memiliki konsep pemahaman yang berbeda. Di mana kalau must itu digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang begitu kuat dari dalam diri sendiri atau lingkungan sekitar anak-anak. Artinya dari dalam diri anak sendiri, apa lingkungan keluarga atau siapa, yang jelas dari pihak anak-anak sendiri, bukan dari pihak luar. Ya, itu yang membedakan. Sama dengan dalam diri anak-anak sendiri tertanam, saya harus sarapan. Tanda kutip, jika tidak saya akan mah. Cuman kalian mengatakan saya harus sarapan. Itu dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Itu gunakan must. Sedangkan have to itu digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang kuat karena ada campur tangan dari pihak luar yang membuat kewajiban tersebut. Ada. Apakah itu peraturan? Apakah itu undang-undang? Ada yang mengatur itu. Nah, sekarang detailnya lihat contoh. Bapak menggunakan ungkapan yang sama ini. Cuman mengganti must dengan have to aja. You must go. It's mean I require you to go. Saya yang menyarankan kamu pergi. Bukan kamu, tapi saya yang menyarankan. Saya berada di pihak kamu, bukan dari luar. Mungkin keluarga kamu atau teman kamu, siapapun boleh itu. Itu. Beda sekali kalau must-nya ini saya ganti dengan have to. You have to go.
there's a rule that requires you to go. Ada aturan yang mengikat kamu supaya harus pergi. Ibarat contoh, kalau anak-anak nanti masuk pagi, sudah tatap muka, ya bukan lagi online, virtual meeting. Anak-anak setiap pagi hari Senin harus masuk ke sekolah pukul 6.50 untuk mengikuti upacara bendera. Itu ada aturan tata tertib sekolah yang membuat anak-anak harus datang pukul 6.50. Ini yang membedakan must dan have to, yang jelas ya. Sekarang kebalikannya, dalam bentuk negatif, tidak harus itu. Ya, ini ada ungkapan must dan have to yang menyatakan tidak, namun memiliki perbedaan yang sangat berarti. Apa maksudnya? Simak. Bentuk negatif dari must itu adalah must not atau mustn't. Lebih populer orang menyebut mustn't. Itu bentuk negatif dari must. Sedangkan bentuk negatif dari have to itu adalah do not have to atau don't have to. Beda ini. Ini konsepnya sangat berbeda. Ya. Nah, jadi bentuk negatif yang pertama must atau mustn't digunakan untuk mengungkapkan adanya satu larangan. Kalau ada you mustn't, kamu dilarang. Bukan kamu tidak harus, tidak. Kamu dilarang. Sedangkan kalau don't have to atau do not have to, itu hanya suatu saran atau suatu harapan agar tidak. Saran. Mau kalian laksanakan ya bagus. Kalau tidak akan lebih bagus lagi. Jadi itu tidak ada pengaruhnya, cuman itu hanya sebuah saran. Itu kira-kira yang ingin Bapak sampaikan. Nah, sekarang coba perhatikan contohnya. Bapak punya penggunaan yang dengan ide yang sama, masalah membeli buku. Kamu tidak harus membeli buku itu kalau diterjemahkan ya. Padahal itu berbeda maknanya. Itu bermakna you were prohibited to buy the book. You were prohibited. Kamu dilarang membeli buku itu. Bukan kamu tidak harus. Kamu dilarang membeli buku itu. Mungkin ya ada mengandung ujaran kebencian atau mungkin mengandung unsur politik dan lain sebagainya. Sehingga ini kalau saya terjemahkan secara polos, kamu dilarang membeli buku itu. Masih gagasannya dari buy the book, saya ganti must-nya dengan have to. You don't have to buy the book. Ini maknanya you are not obligated to buy the book. You are not obligated. Dalam arti kamu tidak harus. Ini saran. Ya, kalau kamu punya uang silakan beli. Tidak harus. Kalau kamu dapat minjam di perpustakaan daerah misalnya, silakan pinjam. Nah, itu di sini menggunakan don't have to. Nah, di sini dalam kalimat pertama kamu nyata-nyata dilarang membeli buku itu.
Mungkin karena bertentangan dengan ideologi negara atau alasan-alasan yang lain lah. Ya, makanya dilarang. Sedangkan dalam kalimat kedua, aturan yang diberikan hanya sekedar saran atau aturannya tidak mengikat. Itu materinya ya. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula materi kita hari ini. Ya, anak-anakku sekalian, itulah paparan materi Bapak yang berkaitan dengan ungkapan yang menyatakan keharusan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sajikan dalam video ini bisa anak-anak cerna dalam hati. Toh kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak bertanya pada saat pembelajaran. Jangan takut bertanya, itu demi anak-anak sekalian. Dan sebagai akhir kata, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik.